Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita akan belajar ilmu gizi dengan judul materi yaitu sumber zat pembangun untuk tubuh. Nah, sebelum memasuki materi, di sini telah terdapat menu mengenai pembahasan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran dari materi yang kita akan pelajari hari ini. Oleh karena itu, mari kita simak apa saja kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajarannya. Oke, yang pertama ada kompetensi inti atau KI, yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang lebih spesifik untuk memecahkan masalah. Selanjutnya untuk kompetensi dasar atau KD yaitu menganalisis zat gizi sumber zat pembangun yang diperlukan oleh tubuh. Dan untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menjelaskan pengertian zat gizi sumber pembangun, kemudian mendeskripsikan fungsi zat sumber pembangun, yang ketiga menentukan komponen pembentuk zat gizi sumber pembangun, yang keempat menentukan sumber bahan makanan zat pembangun, dan yang terakhir menganalisis secara singkat pengaruh metabolisme zat gizi sumber pembangun. Baiklah, itulah KI, KD, serta tujuan pembelajaran dari materi ini. Selanjutnya kita masuk ke menu materi. Nah, di sini Ibu sudah mencantumkan video mengenai materi pembelajaran kita. Nah, silakan Ananda simak dengan baik dan pelajari untuk keberlangsungan pelajaran kita agar dapat efektif nantinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sumber zat pembangun untuk tubuh. Nah, apa sih zat pembangun ini? Zat pembangun ini adalah zat yang bertugas menggantikan sel-sel tubuh yang rusak dan mempertahankan fungsi organ tubuh, dan juga zat pembangun itu kita sebut biasanya dengan protein. Nah, lalu apa sih protein ini? Nah, protein ini adalah sesuatu zat makanan yang amat penting bagi tubuh, di mana protein itu terbentuk dari asam amino. Untuk unsur-unsurnya sendiri, protein ini terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak memiliki lemak dan karbohidrat. Selanjutnya mengenai fungsi protein. Fungsi utamanya sendiri dapat kita ketahui bahwa dia memiliki fungsi sebagai pembangun sel-sel jaringan pada tubuh manusia. Kemudian fungsi lain yang pertama yaitu untuk menggantikan sel-sel tubuh yang rusak, kemudian menjaga keseimbangan asam basa pada cairan tubuh. Selain itu juga dapat sebagai penghasil energi. Selanjutnya sebagai pembentuk jaringan baru yang selalu terjadi di dalam tubuh. Kemudian menggantikan jaringan tubuh yang telah rusak dan perlu dirombak kembali sehingga terbentuk lagi jaringan yang baru, dan untuk membentuk jaringan dan mempertahankan jaringan yang telah ada. Kemudian protein ini juga dapat sebagai pembentuk membran sel dan dapat membentuk jaringan pengikat seperti kolagen dan elastin. Selain itu juga fungsinya protein juga dapat sebagai enzim, kemudian sebagai plasma dan membentuk antibodi, serta dia dapat berfungsi sebagai bagian dari sel yang bergerak atau kita sebut dengan protein otot. Nah, selanjutnya sumber makanan yang mengandung protein. Untuk sumber makanan yang mengandung protein ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama sumber protein hewani dan sumber protein nabati. Nah, untuk protein hewani ini sendiri adalah protein yang berasal dari hewan. Di sini dapat dicontohkan protein yang berasal dari hewani. Di sini ada seafood atau ikan-ikanan, kemudian ada daging, ada ayam, dan juga telur. Selanjutnya untuk protein nabati. Protein nabati ini sendiri adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah ada tempe, ada tahu, kemudian ada toge, dan kacang-kacangan. Yang terakhir, perlu kita ketahui bahwa proses metabolisme zat pembangun ini tentu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan kita. Oleh karena itu,
mengonsumsi zat-zat makanan yang mengandung sumber pembangun yang tinggi atau mengandung protein sangatlah penting karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nah, baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai sumber zat pembangun yang diperlukan oleh tubuh. Semoga materi tadi dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah itu di sini juga Ibu sudah mencantumkan rangkuman materi dari materi video pembelajaran yang sudah Ibu bagikan tadi. Ini berguna untuk catatan kalian. Jadi silakan dicatat. Nah, setelah itu, setelah menu materi dan setelah kalian mempelajari materi tadi, di sini Ibu sudah mencantumkan juga kuis. Oke. Baiklah, mari kita kerjakan sama-sama. Nah, untuk petunjuk pengerjaannya sendiri di sini, yang pertama yaitu silakan jawab soal tulis di kertas yang tertulis yang sudah ada identitas nama kalian atau identitas diri. Kemudian kita buktikan bersama-sama dengan memilih jawaban nantinya. Kemudian di sini terdapat 4 soal di mana setiap soal memiliki nilai 25. Baik, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, di sini ada gambar mentega dan tempe. Pada gambar mentega dan tempe ini, menurut Ananda, manakah yang protein? Nah, baik, di sini ada mentega dan tempe. Nah, menurut Ananda, dari gambar di atas, mana sih yang protein nabati? Tempe. Baik, coba kita cek. Ya, benar sekali. Baik, lanjut ke kuis yang soal kedua. Nah, di sini soalnya apa saja komponen pembentuk protein? Pilihannya ada hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Untuk A, B ada hidrogen dan nitrogen, C nitrogen dan sulfur, kemudian D karbon, oksigen, dan hidrogen. Baik, yang mana yang jawab? Silakan ditulis jawabannya. Mari kita cari jawaban yang betul. Jawabannya adalah A. Oke. Lanjut ke soal kuis yang ketiga. Menggantikan sel tubuh yang rusak adalah peran protein, fungsi protein, definisi protein, jenis protein. Silakan ditulis di kertas jawabannya. Oke. Mari kita periksa. Jawaban yang benar adalah ya, fungsi protein. Ke soal yang terakhir. Soal yang keempat, di sini ada gambar nasi goreng dan udang. Pertanyaannya, pada gambar di atas, manakah yang termasuk ke dalam protein hewani? Kita jawab udang coba. Ya, benar. Oke. Menu kuisnya sudah. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Nah, dari penjelasan tadi dan video yang telah kalian pelajari serta rangkuman yang telah kalian catat, dapat disimpulkan bahwa zat pembangun merupakan zat yang sangat penting sangat penting bagi tubuh, dan karena itu penting sekali bagi kita untuk mengonsumsi zat pembangun ini atau yang dikatakan dengan protein, terutama untuk manusia atau kita yang sedang dalam masa pertumbuhan. Nah, baik, untuk kuis tadi silakan Ananda kumpulkan kepada Ibu, dan nilainya silakan dinilai sendiri. Ibu harap Ananda dapat menilai kuis yang telah kita lakukan tadi dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk dari kejujuran Ananda dalam pembelajaran. Nah,
Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.